Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suheri yang akan menjelaskan tentang kepemimpinan yang efektif. Yang pertama, saya akan menjelaskan dalam organisasinya. Di dalam organisasi, pasti harus memiliki pemimpin agar berjalan dengan baik. Tanpa adanya pemimpin, tentu sangat sulit dan tidak mudah dalam menjalankan semua elemen-elemen kelompok yang ada di dalam organisasi. Seorang pemimpin tidak begitu saja dipilih dan ditentukan. Ada kriteria-kriteria khusus yang harus dimiliki olehnya. Segenap kemampuan dalam berpikir dan membuat menjadi pertimbangan yang sangat diperhatikan. Kepemimpinan merupakan seorang yang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan bersama. Sebuah organisasi tidak dapat dipisahkan dari kepemimpinan. Kegiatan organisasi akan berjalan dengan baik apabila dikelola dengan manajemen dan kepemimpinan yang baik. Adanya kepemimpinan dalam dunia pendidik, baik dalam lingkungan besar maupun lingkup kecil, tidak terlepas dari namanya yang manajemen kependidikan. Fungsi organisasi dalam sebagai pemberi arahan organisasi, dalam pengertian yang umum memberi alasan-alasan mengapa organisasi di samping pengertian umum, memberi alasan mengapa organisasi di samping itu bertujuan itu ada, di samping bertujuan sebagai sumber ide dan saran tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi tersebut, serta menunjukkan kriteria yang harus digunakan dalam menilai organisasi. Organisasi merupakan sistem yang bersifat terbuka seperti halnya sistem sosial, sebab organisasi mencakup orang dan tujuan-tujuan yang bergantung atas usaha orang untuk mencapai kinerja hasil yang menjadi arahan yang besar sebagai sistem sosial. Bahkan melalui perpaduan usaha orang, maka organisasi lebih sekadar perkumpulan orang belaka. Fungsi organisasi adalah sebagai pemberi arahan organisasi. Dalam pengertian yang umum, memberi alasan mengapa organisasi di samping itu penting, tujuan sebagai sumber ide dan saran tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi tersebut, serta menunjukkan kegiatan kriteria yang harus digunakan untuk menilai organisasi. Pada dasarnya, fungsi utama organisasi adalah bagaimana ia tetap eksis dan berkreativitas. Karena itu, organisasi harus berusaha untuk menarik klien dan memberi sumber-sumber yang dapat mendukung keberadaan organisasi, menjaga agar tetap mendapatkan dukungan dari anggota dan tetap memelihara pandangan masyarakat aktivitas organisasi. Ari Hidayat dan Imam Makhali mengemukakan bahwa pendidikan sebagai sebuah organisasi harus dikelola dengan baik, sehingga diantaranya manfaat organisasi adalah mengatasi keterbatasan kemampuan, kemauan, dan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan tertentu. Terciptanya efektivitas dan efisien organisasi dapat menjadi wadah pengembangan potensi dan spesialisasi yang dimiliki, menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan. Secara sederhana, organisasi merupakan suatu wadah guna menampung aspirasi, pemikiran, serta pendapat dari para anggota untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, apa sih kepemimpinan itu? Bagaimana sifat-sifat kepemimpinan yang akan dijelaskan di dalam PowerPoint berikutnya. Kepemimpinan yang efektif. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan dapat diartikan sekumpulan dalam serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk di dalamnya kewibawaan untuk dijadikan sarana dalam rangka meyakinkan yang dipimpin agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas dipimpinnya, agar mereka mau dapat melaksanakan tugas-tugas dibebankan kepadanya dengan rela. Empat dimensi pokok dari struktur fundamental atau keterangan jiwa kepemimpinan. Yang pertama, bantuan atau support, merupakan tingkah laku yang memperbesar masalah, perasaan yang berharga seseorang dan merasa yang dianggap penting. Dua, kemudahan interaksi, tingkah laku yang memberanikan anggota-anggota kelompok untuk mengembangkan hubungan-hubungan yang saling menyenangkan. Yang ketiga, pengutamaan tujuan, tingkah laku yang merangsang antusiasme bagi penemuan tujuan kelompok mengenai pencapaian prestasi yang baik. Yang keempat, kemudahan bekerja, tingkah laku yang membuat
pencapaian tujuan dengan kegiatan-kegiatan seperti penempatan waktu, pengorganisasian, dan penyediaan sumber-sumber seperti alat, bahan, dan pengetahuan teknis. Gaya kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan ini menempatkan kekuasaan di tangan sekelompok kecil yang disebut sebagai atasan, sebagai penguasa atau penentu yang tidak dapat diganggu-gugat, dan orang lain bawahan harus tunduk pada kekuasaan di bawah ancaman dan hukuman sebagai alat dalam menjalankan kepemimpinannya. Lalu ada kepemimpinan yang bersifat laissez faire. Tipe kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari otoriter. Dalam realitas, kepemimpinannya tipe kepemimpinan ini memberikan kebebasan sepenuhnya kepada orang-orang yang dipimpinnya untuk mengambil keputusan secara perseorang. Pemimpin hanya berfungsi sebagai penasihat. Akibatnya sasaran kerja jadi simpang siur. Lalu ada kepemimpinan yang demokrasi. Tipe kepemimpinan ini menempatkan manusia sebagai faktor utama dan terpenting. Hubungan antara pemimpin dan dipimpin didasari sifat, prinsip, dan saling menghargai, saling menghormati. Kegiatan kepemimpinan dilaksanakan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan kemampuan pemimpin pada setiap anggota kelompok, sesuatu peran dan posisinya. Kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan terarah, yang berusaha memanfaatkan setiap anggota untuk kepentingan dan kemajuan organisasi. Ujian akhir semester saya, apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.